Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab jinayah atau tindak pidana. Di sini kita akan menjelaskan 5 subbab, yaitu yang pertama pembunuhan, penganiayaan, qisas, diyat, dan kifarat. Yang pertama yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan ada macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau yang tidak melukai. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kegiatan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Dasar hukum pembunuhan ada pada Quran Surat Al-Isra ayat 33, yaitu, "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat. Diyat berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diyat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda atau diyat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban yang setiap tahunnya sepertiga. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mukhafafah atau diyat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Yang keempat, pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Apa sih sebenarnya penganiayaan itu? Kita akan sering melihat di televisi berisi ada penganiayaan terhadap siapa, itu banyak sekali berita yang menjadi dihabisi. Nah, dalam pembahasan fikih tidak begitu jelas tentang arti penganiayaan. Ringan itu adalah perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan lokasinya di keduanya bisa dibedakan. Ya, jadi yang pertama itu sampai menghilangkan fungsinya dan manfaat dari anggota badan tersebut, ya. Kedua itu tidak sampai merusak, artinya masih bisa berfungsi terus. Penganiayaan ini dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Yang kedua, tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain yang melewati batas yang diizinkan. Yang ketiga, perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Jadi, kalau misalnya ketiga poin ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, dan barang siapa yang melakukan, maka wajib terkena sanksi yang sudah diterapkan. Karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan jarimah perlukaan atau penganiayaan. Kemudian, dasar hukum penganiayaan itu yang mana perbuatan penganiayaan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang
larangan berbuat karena menganiaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 45, yang artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di antaranya Taurat yang dalam nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dan hidung, telinga dan telinga, gigi dan ciluk apel, dan kisahnya barang siapa melepaskan hak atau kasusnya, ini hak kisahnya itu maka menjadi penebus dosanya baginya, dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, di sini disebutkan kalau misalnya kan kemarin pembunuhan berartikah hutang nyawa, ibarat orang Indonesia bilang nyawa dibayar dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan biji, dan luka pun di sini kata-kata luka jelas sekali itu juga ada kisahnya tersendiri. Kisah ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuh maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Ruang lingkup kisos ini dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa pembunuhan dan badan penganiayaan, atau bisa diistilahkan dengan al-nafs, dua al-jarah yang nyawa dan luka. Selanjutnya macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian yang tadi di atas, tadi sebelumnya, maka kisah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kisah pembunuhan yang merupakan hukum bagi pembunuhan, sedangkan yang kedua adalah kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana, melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Selanjutnya, hukum kisos. Hukuman mengenai kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisah anggota badan, ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. Tadi sudah saya bacakan di atas tadi bahwa nyawa dibayar dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan biji, dan luka pun juga ada di skos tadi. Kemudian syarat-syarat itu diinstal, gimana sih orang itu bisa kisos, ada syaratnya. Jadi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman kisos ini, syarat-syaratnya yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya orang yang terbunuh tadi adalah orang yang baik, bukan penjahat yang memang wajib dibunuh, tapi dia orang yang baik. Sebagaimana Quran surah Al-Maidah ayat 37, ketika orang itu benar orang yang baik, maka ini orang yang membunuh itu adalah harus dikisos. Syarat yang kedua, pembunuhan ini sudah balik dan juga berakal. Ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Hikmah kisos dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Yang terakhir, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab ditetapkannya diat
yaitu pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja. Yang keempat, pembunuhan yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Yang kelima, kisos sulit dilaksanakan. Ada macam diat. Ada diat itu dibedakan menjadi dua, yaitu diat muzaladah atau diat berat, yaitu membayar 100 onta yang sudah dirinci. Yang wajib membayar diat muzalazah atau diat berat adalah yang pertama, pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram atau pada Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Yang ketiga, diat mukhafafah atau diat ringan. Diat mukhafafah atau diat ringan yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 onta. Yang wajib membayar diat mukhafafah adalah pelaku pembunuh karena kesalahan atau tidak sengaja. Yang kedua, pelaku tidak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya dikisos umum dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Yang terakhir yaitu kifarat. Kifarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar sesuai ketentuan syara dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, atau menutupi dosa tersebut. Dengan kata lain, kifarat merupakan tanda taubat kepada Allah SWT dan sebagai penebus dosa. Macam-macam kifarat. Yang pertama, kifarat pembunuhan. Kifarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, kifarat zihar. Zihar pada masa jahiliyah dianggap sebagai talak, akan tetapi setelah syariat Islam turun, ketetapan hukum zihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa zihar bukanlah talak, dan pelaku zihar wajib menunaikan kifarat zihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Kifarat seorang suami yang menzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir, yaitu memberikan makan 60 fakir miskin. Yang ketiga, kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Kifarat ditetapkan ini dengan membayar sama dengan kifarat zihar ditambah qada sebanyak sejumlah hari yang ditinggalkan karena pelanggaran melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Yang keempat, kifarat karena melanggar sumpah. Kifarat bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah, kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Yang kelima yaitu kifarat ila. Kifarat ila adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Konsekuensi yang muncul karena ila adalah suami membayar kifarat ila yang jenisnya sama dengan kifarat melanggar sumpah. Yang terakhir ada kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Kifarat jenis ini adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa.
Berikut ini hikmah kifarat. Yang pertama yaitu manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Dan yang terakhir, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama atau membayar kifarat telah ia tunaikan. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tentang materi bab jinayah. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.